Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Daud alaihi salam itu orang yang sangat soleh sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dan sholat yang paling dicintai Allah juga sholat Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bagaimana sholatnya Nabi Daud? Beliau sholat di sepertiga malam terakhir. Seperti itu, sholat malamnya. Kok bisa Nabi Daud memiliki kesolehan luar biasa? Maka Nabi SAW jelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang baik dari hasil usaha tangannya sendiri, ya. Dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri. Bihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali kita dipertemukan Allah dalam edisi kali ini, di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat derajat kita dan Allah selalu puji kita di hadapan para malaikatnya, serta Allah tempatkan nanti kita di tempat yang paling terpuji, yakni di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la dan jajarannya. Yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Ninik Mama Alim Ulama Calia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Faqal, Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami karuniakan kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Tsumma dzakara ar-rajul yuqilus safar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang sedang dalam keadaan bersafar, seorang musafir. Asy'ara aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb ya Rabb. Orang itu rambutnya kusut, ia lusuh berdebu, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit, menengadahkannya, lantas dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, ia kenyang dengan barang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia kenyang dengan makanan yang haram. Pakaiannya dari yang haram dan ia kenyang dengan barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah hadis yang ke-10 dan memiliki pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jadi kata kuncinya hadis ini inti utamanya adalah makan. Ya, makan bukan sembarang makan, tapi makan yang halal. Dan bukan hanya halal, juga thayyib. Halal dimaknai baik, halal dimaknai boleh dimakan. Tapi kalau thayyib artinya boleh bagus untuk dimakan. Sama ju rumpui, Bapak Ibu. Rumpui itu halal atau haram? Rumput, daun, halal atau haram, Bapak Ibu? Halal. Ya, salamun ndak ada ci ayam di situ, halalnya. Tapi apakah dia thayyib? Bagi Jawi, kambing iyo thayyib. Bagi kita manusia belum tentu. Maka yang kita makan itu bukan sekedar yang halal saja, tetapi juga baik untuk diri kita. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dikatakan bahwa Allah itu maha baik, thayyib. Jadi makna thayyib ini adalah baik, segala hal yang mengarah kepada kebaikan. Yang ada pada Allah itu hanya yang baik-baik saja. Karena mustahil Allah itu memiliki keburukan atau ada unsur-unsur keburukan pada Allah, tidak mungkin. Maka Allah itu pasti maha baik. Dan yang diterima Allah hanyalah yang baik-baik saja. Niat yang baik, niat yang ikhlas, inilah yang diterima Allah. Perkataan yang baik, kalimat-kalimat zikir, inilah yang diterima Allah. Perbuatan yang baik itu juga yang diterima Allah. Maka Allah hanya menerima yang baik saja. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman apa yang diperintahkan kepada Rasul. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul, maka ini juga berlaku bagi orang-orang beriman. Kecuali ada dalil khusus yang membatasinya. Baru. Tapi kalau tidak ada pembatasan, maka kepada orang beriman juga diperintahkan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Nah, di antara yang Allah perintahkan itu
adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para rasul, wahai rasul-rasul Allah, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Nah, maka di situ para rasul diperintahkan untuk memakan yang baik-baik, dan perintah ini juga berlaku kepada kita orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaji ayat tersebut, di situ Allah menyandingkan memakan yang baik dengan perintah melakukan amal soleh. Maka apa pelajarannya? Makanan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Semakin baik makanan seseorang, semakin baik pula amal solehnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Daud alaihi salam itu orang yang sangat soleh sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dan sholat yang paling dicintai Allah juga sholat Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bagaimana sholatnya Nabi Daud? Beliau sholat di sepertiga malam terakhir. Seperti itu, sholat malamnya. Kok bisa Nabi Daud memiliki kesolehan luar biasa? Maka Nabi SAW jelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang baik dari hasil usaha tangannya sendiri, ya. Dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi Nabi Daud kok apa usahanya Bapak Ibu? Menjual armor, baju besi. Allah berikan kepadanya mukjizat, bisa melunakkan besi dengan tangannya. Nah, jadi beliau buat baju besi lalu dijual. Nah, maka dari hasil penjualan itulah beliau makan. Artinya apa? Nabi Daud bisa sesoleh itu, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah beliau selalu memakan yang halal. Tidaklah beliau makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Artinya beliau bisa menjamin kehalalan dan ketayyiban daripada makanannya tersebut. Nah, kemudian juga Allah perintahkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang halal dan baik, ya, makanan yang ada di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi ada kaitannya Bapak Ibu. Memakan yang halal semakin memudahkan seseorang menjauhi langkah-langkah syaitan. Tapi kalau makanan konan buruk-buruk saja, maka semakin dekat kepada langkah syaitan. Makanya sangat ditekankan dalam surah Abasa ayat 24, Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, jadi memang makan Bapak Ibu, walaupun hobi kita saja, tidak boleh sembarang makan saja. Harus kita jaga betul. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka sangat menjaga makanannya. Bapak Ibu yang mulia, kemudian pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari hadis ini, di situ Nabi menceritakan tentang kisah seorang musafir. Nah, Nabi katakan bahwasanya orang itu sedang dalam keadaan bersafar, bepergian jauh. Rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Orang ini melakukan apa yang membuat doa mustajab. Dia memenuhi syarat Bapak Ibu. Yang pertama, dia bepergian.
Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa orang yang musafir. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Ini tidak akan tertolak, Bapak Ibu. Salah satunya doa orang musafir. Orang ini sedang dalam keadaan bepergian, rambutnya kusut, berdebu, lusuh. Jadi dia sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, butuh pertolongan. Nah, kemudian dia angkat kedua tangannya ke langit. Nah, ini syarat mustajab doa juga, Bapak Ibu, adalah dengan menengadahkan kedua tangan. Boleh tidak berdoa tangan di bawah? Boleh saja. Tapi yang paling afdol menengadahkan kedua tangan. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, sesungguhnya Allah itu malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa, lalu Allah tidak mengabulkan. Malu Allah, Bapak Ibu. Jadi pasti Allah kabulkan doa kita. Apakah dalam bentuk yang kita inginkan atau dalam bentuk yang lain yang Allah pandang lebih layak. Nah, jadi pasti dikabulkan doa-doa kita sebenarnya. Kemudian orang ini mengulang-ulang doanya, ya Rabb, ya Rabb. Ini juga yang disukai Allah. Jadi berdoa itu jangan sekali saja, Ibu. Pas zuhurnya doa kan, ya Allah, pas asar, ya Allah, samojo zuhur tadi, ya Allah, amin. Malih mana dalam berdoa? Diulang, Allah suka, Ibu. Setiap kita berdoa itu dicatat pahala. Jadi jangan malih-malih gitu kan. Apalagi muncul anggapan yang tadi saya lo dikabulkan, lah minta lo yang baru aja. Nah, Allah punya cara sendiri dalam mengabulkan doa kita. Jadi orang ini sudah melakukan hal-hal yang membuat doa mustajab. Dia musafir, dia dalam keadaan kusut, dia menengadahkan kedua tangannya, dia mengulang-ulang doanya. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, maka ini pelajaran ketiga. Cara untuk doa mustajab seperti yang dilakukan oleh orang ini, salah satunya. Kemudian pelajaran yang keempat, Nabi katakan, wa mat'amuhu haram, dia makan dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumnya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiyal biharam, dan dia kenyang, dia makan dari mulutnya itu makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan doanya? Maka pelajaran yang keempat adalah unsur-unsur yang haram yang melekat pada tubuh kita bisa menghalangi mustajabnya doa. Maka pastikanlah semua unsur yang melekat pada tubuh kita, makanan kita, baju kita, apapun itu, properti kita, semuanya dari yang halal dan jangan sampai ada dari yang haram. Bapak Ibu yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Umar tentang Abu Bakar? Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia selain Nabi dan Rasul, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Kok bisa Abu Bakar punya iman sekuat itu, Bapak Ibu? Setinggi itu imannya? Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Abu Bakar pernah pulang ke rumahnya dalam keadaan lapar, lalu memakan yang disediakan oleh pembantunya. Kemudian pembantunya berkata, wahai Abu Bakar, biasanya engkau bertanya dulu ini makanan dari mana, kok sekarang langsung makan saja? Oh iya, kata Abu Bakar, dari mana kamu dapatkan? Apa kecil pembantunya? Dulu aku pernah pura-pura menjadi dukun untuk menyelesaikan masalah seseorang. Hari ko ambo serobok je orang tu. Tetakana nyo ambo pernah elok kayak nyo, anyo ake lampu makanan ko sebagai balasan ambo pernah menjadi dukun bagi nyo. Langsung tak kaju Abu Bakar, Ibu, nyo muntahkan langsung makanan tadi. Ndak bisa muntah, nyo cukia kerongkongan ya. Nyo cukia. Bahkan dalam riwayat yang lain nyo minum air banyak-banyak supaya panuh paruhnya, kemudian dia muntah sejadi-jadinya. Nyokaluan isi paruhnya sadanya. Hampir saja kamu memasukkanku ke dalam neraka, kata Abu Bakar. Gara-gara menjaga makanannya. Inilah salah satu faktor Abu Bakar punya iman yang sangat kuat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
Beliau dikenal sebagai orang yang doanya sangat mustajab. Pernah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada orang yang memfitnah Sa'ad. Apa katanya? Sa'ad itu tidak mau ikut perang, dia tidak adil. Nah, ketika itu Sa'ad itu menjadi gubernur di tempat itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian sampailah berita itu kepada Sa'ad tentang orang yang memfitnahnya itu. Maka apa kata Sa'ad? Ya Allah, kalau orang itu dusta, jadikanlah dia panjang umurnya dalam kemiskinan dan dalam ujian hidup. Nah, itu kata Sa'ad, Bapak Ibu. Panjangkan umur dia dalam kemiskinan dan berikan kepadanya ujian hidup. Maka orang yang memfitnahnya itu, ya, beberapa waktu kemudian bertemu orang dengan dia, ditanyakan, bagaimana keadaan wahai Bapak? Maka orang itu menjawab, sungguh aku telah terkena doanya Sa'ad. Umurku memang panjang, latu bangka, Bapak Ibu tidak jauh mati-mati. Tapi nyo hidup dalam kemiskinan dan dia diberikan fitnah, dia suka menggoda perempuan. Nah, itu tidak salah ambil ujiannya. Sa'ad pernah ditanya, wahai Sa'ad, apa yang membuat doamu mustajab, doamu selalu terkabul? Apa kata Sa'ad? Tidaklah aku masukkan ke dalam mulutku kecuali aku pastikan dulu itu dari yang halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran penting bagi kita semuanya adalah memperhatikan makanan yang kita makan. Sebab makanan ini masuk ke dalam tubuh kita. Dan apa yang masuk ke dalam tubuh kita tentu akan mempengaruhi diri kita. Apalagi makanan itulah yang akan menjadi daging, yang akan menjadi darah yang mengalir di sekujur tubuh kita. Maka kalau buruk makanan itu, buruklah seluruh tubuh ini. Mendengar panggilan azan tidak bergeming, ada sumbatan. Wa fi adzanihim waqra, ada sumbatan di telinganya. Melihat yang baik-baik tidak tersentuh karena sudah, ya, dipenuhi oleh perkara yang haram tadi. Namun kalau makanan itu baik, maka insya Allah baik pula tubuh kita. Makanya Bapak Ibu, anak-anak soleh, para hafiz Quran, para ulama yang kita lihat pada hari ini, itu kalau kita lihat bagaimana orang tuanya sangat menjaga makanan yang disuapkan ke mulut anaknya. Bahkan ada ulama Bapak Ibu yang kok saking apanya bisa kita sebut lebay. Jadi yang nyagiah makan untuk keluarganya, dia pastikan bahkan dari penyembelihannya harus sesuai syariat. Jadinya misalkan bagi ayam, makanan ayam untuk anaknya, untuk keluarganya, dari proses penyembelihannya lanyo pastikan sesuai syariat. Kalau kita kan lapeh saja, balik fried chicken, balik ayam iko, ayam halal lah, gitu kan? Itu saja nyok. Ulama tadi proses penyembelihannya pun itu dia pastikan sesuai syariat. Begitulah sangat menjaga. Maka tidak heran kalau keluarganya menjadi keluarga yang soleh-solehah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa dan patuh kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang mulia, semoga Allah mudahkan kita untuk selalu menjaga makanan yang halal untuk kita konsumsi, begitu juga dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakitnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.